Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktik kedua dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Yang pertama, langsung saja kita di sini disediakan dataset yaitu berupa file Excel, di mana kita bisa mengunduhnya di e-learning di bagian tugas 2 dan setelah mendownloadnya, kita di sini diperintahkan untuk menginstal paket berikut. Jika belum terinstall di App Studio. Setelah diinstal, kita load paket menggunakan fungsi web loader-nya. Dan di sini juga saya sudah mendownload untuk datasetnya dan sudah menginstal paket yang ini. Lalu di sini kita langsung tampilkan saja data yang tadi kita sudah download. Nah, sebelumnya saya sudah menuliskannya di Notepad. Ini kita dapat dari properties, ya, dimana di bagian lokasi dari file yang kita simpan, dan ini itu bagian nama dari file yang kita simpan tadi. Di sini kita lihat. Di sini sudah tertampilkan sesuai dengan file yang kita unduh tadi, yaitu di sini terdapat sekitar 498 data dari pendapatan dan perbedaan. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke bagian soal yang A, di mana di sini kita diperintahkan untuk menggunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Lalu di sini kita juga disuruh untuk menjelaskan interpretasi histogram tersebut. Langsung saja kita masukkan perintahnya. Di sini sudah terlihat untuk histogram kebagiannya. Di mana di histogramnya menunjukkan bahwa sebagian besar data tingkat kebahagiaan berada pada nilai 3-5 dengan frekuensi tertinggi di bagian tengah. Lalu distribusi data terlihat cukup normal dan seimbang, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kebahagiaan sedang hingga ke tinggi. Lalu kita lanjut lagi ke bagian yang B, di mana di sini kita diperintahkan untuk menggunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Lalu interpretasikan hasil grafik tersebut. Sudah terlihat scatter plot menunjukkan adanya hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaan cenderung meningkat. Hal ini terlihat dari arah garis regresi yang naik dari kiri bawah ke atas kanan. Kita balik lagi ke soal yang C. Dan di sini kita diperintahkan untuk membuka registrasi linear sederhana dan jelaskan hasil registrasi tersebut. Jadi langsung saja kita registrasi. Sudah terlihat hasil registrasi menunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan. Nilai koefisien pendapatan sebesar 0,71239, berarti setiap kenaikan pendapatan satu satuan akan meningkatkan tingkat kebahagiaan sekitar 0,71 satuan. Dan nilai people itu kurang dari 2 menunjukkan bahwa hubungan tersebut sangat signifikan secara statistik. Selain itu, nilai R-square sebesar 0,7452, berarti sekitar 74,52% variasi kebahagiaan dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan seorang, maka tingkat kebahagiaannya cenderung meningkat. Lalu kita lanjut lagi untuk soal yang B. Gunakan perintah plot nama variabel yang sesuai untuk cek homoskedasitas, interpretasikan hasil plotnya. Oke, langsung saja di sini.
Ini kita menggunakan kumparan. Dari hasil plot yang ditampilkan, terutama pada grafik residual versus fit dan scale location, itu titik residualnya terlihat menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, seperti pola mengerucut atau melebar. Hal ini menunjukkan bahwa varians residualnya itu cenderung stabil pada setiap nilai prediksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi homoskedasitasnya atau tidak terjadi heteroskedasitisitas yang serius, sehingga model cukup baik untuk digunakan. Kita lanjut ke nomor yang E. Di sini yang pertama itu kita visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan angka. Yang pertama kita data points pada grafik, lalu tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, lalu tambah persamaan untuk garis linear ini, yaitu ini persamaannya, dan beri judul dan label yang sesuai untuk suku X. X berarti bagian suku Y dan ini bagian suku X. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.